Hai semuanya, ketemu lagi dengan kakak. Kali ini kita akan membahas mengenai penyamaan pecahan dengan penyebut tidak sama. Oke, sebelum menyamakan penyebut ya, kita harus tahu dulu nih, apa sih pecahan itu? Pecahan atau bilangan pecahan itu merupakan bilangan rasional yang membentuk Pi per Q. Pi dinamakan pembilang dan Q dinamakan penyebut. Pada operasi hitung pengurangan dan penjumlahan bilangan pecahan, bisa diselesaikan dengan cara menyamakan penyebut. Cara menyamakan penyebutnya akan dijelaskan di pembahasan nanti ya. Nah, ini kita lihat ya. Pi itu sebagai pembilang, Q sebagai penyebut. Diingat ya. Kita masuk ke bagaimana sih cara untuk menyamakan penyebut. Nah, untuk menyamakan penyebut dapat menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut. Nah, kakak ambil contoh ada 3/6 ditambah 4/3. Kalian bisa lihat ya, 6 sama 3 itu kan beda nilainya. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa menyamakan 6 dan 3 ini? Yang pertama kita harus cari kelipatannya, kelipatan dari 6. Nah, 6 kelipatannya ada 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Lalu, kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Lalu kita lihat, antara kelipatan 6 dan kelipatan 3 ini, adakah bilangan yang sama? Iya. Bisa kita lihat ya, ada bilangan yang sama yaitu 6. Jadi, kita harus menyamakan penyebutnya itu menjadi per 6. Oke, masuk ke menghitung ya, menghitung pecahannya. Tadi yang pertama itu ada 3/6. Nah, tadi kan kita udah menyamakan penyebut ya. Hasilnya adalah 6. Jadi, kebetulan di sini angkanya udah sama ya, penyebutnya 6. Jadi, kita cuma tinggal kalikan 1 aja. Jadi, 6 dikali 1 sama dengan 6. Lalu yang atas kita kalikan 1 juga, karena yang bawah tadi kita kalikan 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3/6. Maka 3/6 setelah kita samakan penyebutnya hasilnya tetap sama, yaitu 3/6. Nah, next selanjutnya itu ada 4/3. Nah, ini kan kita lihat ya penyebutnya itu 3. 3 itu berapa sih biar bisa jadi 6? Karena tadi kan kita samakan penyebutnya dengan angka 6 ya jadinya ya. Nah, 3 berapa sih? Dikaliin berapa supaya bisa jadi 6? Jawabannya adalah 3 dikalikan 2. Otomatis pembilangnya juga harus dikalikan 2. Maka 4 kali 2 sama dengan 8. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 4/3 setelah kita samakan penyebutnya adalah 8/6. Oke, lanjut ya. Nah, setelah kita samakan penyebutnya masing-masing bilangan itu, jadi tinggal kita tambahin aja nih langsung. Yang tadi kan udah ada 3/6 sama 8/6. Kita lihat ya nih, penyebutnya sudah sama, sama-sama 6. Jadi tinggal kita tambahin aja. Kalau menjumlahkan pecahan seperti ini, yang bawah atau penyebutnya itu nggak usah dijumlahkan ya teman-teman. Jadi tetap angkanya itu 6. Nah, yang kita jumlahkan itu bilangan pembilangnya atau angka yang di atas. Jadi yang kita jumlahkan itu 3 sama 8. Maka 3 ditambah 8 sama dengan 11. Lalu penyebutnya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 11/6. Gitu ya. Dan ini untuk penjumlahan ya. Lalu gimana sih kalau untuk mengurutkan bilangan pecahan itu sendiri? Nah, kakak kasih contoh ada angka atau ada pecahan 3/6, 4/3, 5/8, dan 7/12. Oke, step yang pertama. Ini kan penyebutnya beda semua ya, ada angka 6, 3, 8, dan 12. Gimana sih caranya agar nilainya sama? Yaitu kita harus cari kelipatannya. Yang pertama kita cari kelipatan 6. Nah,
Kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24, 30, dan 36, dan seterusnya, masih banyak lagi. Lalu ada kelipatan 3. Nah, ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Lalu ada kelipatan 8. Nah, 8 ada 8, 16, 24, 32, dan 40, dan seterusnya. Masih banyak lagi ya. Lalu ada kelipatan 12. Ada 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 6, 3, 8, 2, dan 12, kita cari nih, mana yang angkanya sama. Yang angkanya sama, ada angka, kita lihat ya, ada angka 24 ya, ini sudah kakak tandai. Karena angka 24 ini di kelipatan 6 ada, di kelipatan 3 ada, di kelipatan 8 ada, di kelipatan 12 ada. Jadi, untuk menyamakan penyebutnya itu menggunakan angka 24 atau KPK dari keempat penyebut tersebut. Oke. Nah, tadi kita udah menemukan ya, kita harus menyamakan penyebutnya menjadi angka 24. Kita mulai dari 3/6. Nah, ini ada angka 6. 6 dikalikan berapa supaya bisa dapat 24? Oke, untuk mengerjakan soal pecahan seperti ini, teman-teman harus hafal perkalian ya. Jangan sampai teman-teman masih bingung soal perkalian. Karena kalau misal kalian tidak hafal perkalian, kalian akan susah untuk mengerjakan soal seperti ini. Oke, back to the topic, ada 6. Nah, 6 dikali berapa supaya jadi 24? Jawabannya adalah 6 dikalikan 4. Karena 6 dikalikan 4, otomatis atasnya juga harus dikalikan 4. Jadi, 3 juga harus dikalikan oleh 4. Hasilnya yaitu 3 kali 4 sama dengan 12, lalu 6 kali 4 sama dengan 24. Oke, yang pertama 3/6 jadi 12/4. Kita keep dulu ya. Lanjut ke angka selanjutnya, ada 4/3. Nah, 3 ini dikalikan berapa supaya bisa dapat 24? Nah, hasilnya adalah 3 dikalikan 8. Otomatis pembilangnya juga harus dikalikan 8 ya. Jadi 4 harus dikalikan 8 juga. Maka 4 dikali 8 sama dengan 32. Lalu 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi 4/3 ini setelah kita samakan, hasilnya adalah 32/24. Kita keep lagi, lalu kita lanjut. Angka selanjutnya itu ada 5/8. Nah, 8 ini dikalikan berapa supaya bisa jadi 24? Jawabannya adalah 8 harus dikalikan 3 supaya jadi 24. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Dan 8 dikali 3 sama dengan 24. Maka hasilnya dari 5/8 ini setelah kita samakan penyebutnya menjadi 15/24. Oke, kita keep. Kita lanjut ke... Nah, bilangan selanjutnya adalah 7/12. 12 ini dikalikan berapa supaya bisa jadi 24? Jawabannya adalah 12 itu harus dikalikan 2 ya, supaya jadi 24. Maka otomatis pembilangannya juga harus dikalikan 2. Jadi 7 kali 2 sama dengan 14 dan 12 kali 2 sama dengan 24. Maka 7/12 setelah kita samakan penyebutnya menjadi 14/24. Oke, semua bilangan sudah kita samakan penyebutnya, lalu tinggal kita urutkan setelah ini. Kita tinggal mengurutkan bilangan yang tadi yang telah kita samakan penyebutnya ya. Jadi ada 3/6, 4/3, 5/8, 7/12. Ini yang pertama kita tahu ya bahwa penyebutnya masih beda-beda, ada 6, 3, 8, dan 12. Lalu kita samakan menjadi 24. Jadi ini bisa dilihat ya, udah sama nih penyebutnya. Nah, terus kita juga udah hitung perbilangan. Jadi 3/6 itu menjadi 12/24, 4/3 menjadi 32/24, 5/8 menjadi 15/24, dan 7/12 menjadi 14/24. Gimana sih caranya mengurutkan bilangan pecahannya? Ya, kita lihat.
kalau diurutkan otomatis kita urutkan dari yang terkecil. Jadi yang terkecil di sini ada berapa? 12/24. Lalu ada 14/24, kemudian ada 15/24 dan 32/24. Hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah diurutkan, kita urutkan pembilangnya dari yang paling terkecil sampai yang terbesar. Ini hasilnya. Begitu ya. Nah, begitu ya teman-teman cara untuk menyamakan penyebut dari bilangan pecahan. Lalu gimana sih caranya kita untuk mengurutkan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Semoga dari penjelasan kakak ini teman-teman bisa memahami dan bisa mengerjakan soal seperti itu dengan lebih baik lagi ya ke depannya. Semoga kalian dapat belajar dengan lebih semangat lagi setelah menonton video ini. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih.